Aplikasi dimulai dari Splashdot Live Link yang berfungsi sebagai identitas aplikasi sebelum pengguna masuk ke sistem. Setelah Splashdot, pengguna masuk ke home screen. Pada halaman ini, pengguna dapat melihat kondisi umum aplikasi serta mengakses 3 fitur utama, yaitu edukasi bencana, peringatan dini, dan jalur evakuasi. Pada penjelasan alur ini, kami akan mulai dari fitur edukasi karena fitur ini digunakan sebelum bencana terjadi. Saat pengguna menekan menu edukasi bencana, akan muncul daftar jenis bencana seperti gempa bumi, banjir, kebakaran, dan lainnya. Pengguna memilih salah satu jenis bencana. Pada contoh ini, kami memilih gempa bumi. Pada halaman edukasi gempa bumi, aplikasi menampilkan panduan tindakan sebelum, saat, dan setelah bencana. Informasi disajikan secara ringkas agar mudah dipahami dan tidak membebani pengguna. Di bagian bawah, tersedia tombol mulai aplikasi, sebagai latihan untuk menguji pemahaman pengguna. Ketika tombol mulai simulasi ditekan, aplikasi masuk ke simulasi interaktif. Pengguna diberikan skenario bencana, lalu diminta memilih tindakan yang paling tepat. Simulasi ini dirancang sederhana agar tetap efektif, meskipun digunakan dalam kondisi terbatas. Jika pengguna memilih jawaban yang kurang tepat, aplikasi menampilkan halaman kurang tepat. Pengguna tetap diberikan edukasi dan dapat mencoba kembali simulasi. Jika pengguna memilih jawaban yang benar, aplikasi menampilkan halaman tindakan tepat. Halaman ini memberikan konfirmasi visual serta penjelasan singkat mengapa tindakan tersebut aman. Setelah menyelesaikan simulasi, pengguna dapat kembali ke home screen untuk mengakses fitur lainnya. Peringatan dini. Saat pengguna menekan menu peringatan dini, aplikasi menampilkan informasi potensi bencana di sekitar lokasi pengguna. Pada halaman ini, pengguna dapat melihat jenis ancaman yang terdeteksi serta status kewaspadaan, seperti waspada atau darurat. Selain itu, aplikasi juga menampilkan langkah persiapan awal yang dapat dilakukan pengguna sebelum kondisi memburuk. Mode darurat. Jika kondisi meningkat menjadi darurat, pengguna dapat melanjutkan ke mode darurat. Mode darurat dirancang dengan tampilan sederhana dan hanya menampilkan fitur paling penting, yaitu tombol SOS dan jalur evakuasi. Saat pengguna menekan tombol SOS, aplikasi menampilkan daftar pihak penerima SOS. Pihak penerima ini meliputi BPBD setempat, posko terdekat, RT, kepala desa, warga sekitar, dan admin Live-Link. Setelah dikonfirmasi, lokasi pengguna dikirim ke pihak-pihak tersebut. Di sisi penerima, SOS masuk ke dashboard penerima SOS. Pada dashboard ini, penerima dapat melihat lokasi korban di peta, status darurat, serta informasi singkat korban. Penerima juga dapat menandai laporan sebagai sedang ditangani untuk menghindari penanganan ganda. Kembali ke sisi pengguna. Tombol jalur evakuasi menampilkan peta sederhana yang menuju titik evakuasi terdekat. Jika pengguna sudah tiba di titik evakuasi, status aplikasi akan berubah menjadi aman. Setelah kondisi dinyatakan aman, aplikasi masuk ke halaman kondisi aman setelah bencana. Dari halaman ini, pengguna dapat memilih menu info bantuan atau laporan kondisi. Info bantuan. Pada halaman info bantuan, aplikasi menampilkan informasi bantuan yang tersedia di sekitar lokasi pengguna. Informasi yang ditampilkan meliputi posko terdekat, alamat, dan nomor kontak yang dapat dihubungi. Setelah itu tersedia juga daftar nomor darurat seperti ambulan, pemadam kebakaran, polisi, dan tim SAR. Pengguna juga dapat melihat jenis layanan yang tersedia seperti bantuan medis, obat-obatan, makanan, dan air bersih. Jika pengguna ingin melaporkan kondisi diri, pengguna dapat masuk ke halaman laporan kondisi. Pada halaman ini, pengguna mengisi kondisi dulu apakah aman atau membutuhkan bantuan. Pengguna juga dapat menambah catatan serta mengunggah foto kondisi di lapangan sebagai pendukung laporan. Laporan kondisi yang dikirim akan masuk ke dashboard penerima laporan kondisi.
Di dashboard ini, pihak penerima dapat melihat status kondisi, lokasi, catatan, serta foto yang diunggah. Informasi ini membantu petugas menentukan prioritas dan jenis bantuan yang dibutuhkan.